dan informasi publik yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Kesehatan anak merupakan fondasi utama bagi pembangunan bangsa. Karena anak-anak yang sehat adalah generasi penerus yang kuat dan cerdas yang akan membentuk ketahanan dan kemajuan negara di masa depan. Hal ini yang bertepatan dengan tanggal 20 untuk dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa mengedukasi masyarakat seluas-luasnya. Kita akan menyimak paparan dari Direktur Imunisasi kepada Ibu Dr. Indri Yogaswari Mars yang akan menjelaskan mengenai konsep dan manfaat vaksin hexavalent serta langkah-langkah implementasi di Indonesia. Indri Yogaswari. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sudah berkenan meluangkan waktu di yang saya yakin sangat sibuk sampai sini. Yang saya banggakan Mas, Mbak, Bapak, Ibu, teman-teman dari media yang sudah hadir, kemudian juga Bapak Imunisasi, kemudian dari tim Telkom dan dari tim Komunitas.com. Terima kasih. Ada 2 sesi pemaparan. Mungkin saya nggak akan terlalu lama juga. Mungkin sebentar karena nanti imunisasi hexavalent. Jadi nanti kami akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu imunisasi dan manfaatnya bagi kesehatan. Kemudian yang kedua fokus pada vaksin hexavalent, apa itu dan kemudian manfaatnya apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan imunisasi hexavalent bagi masyarakat. Kemudian yang pertama, next, silakan. Ini mungkin secara umum yang di media sebelumnya sudah kita bicarakan cukup dalam ya. Hari Jumat kemarin, Prof, kami dengan Prof. Sri, dia sudah membahas tentang imunisasi, kemudian membahas juga tentang kekebalan kelompok gitu. Jadi apa itu imunisasi? Dia merupakan satu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat nanti terinfeksi atau terpapar oleh patogen itu, dia tidak akan sakit atau kalaupun sakit hanya ringan gejalanya. Next, silakan. Nah, mengapa imunisasi itu penting? Next. Ada 3 poin, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Yang pertama, imunisasi itu dia penting buat diri kita sendiri ya, terutama buat anak-anak yang mungkin rentang umurnya masih belum lama, kemudian juga terpapar dengan segala macam penyebab penyakit itu belum banyak, sehingga dia sangat membutuhkan imunisasi. Itu dia membantu tubuh membentuk antibodi untuk menjaga sakitnya sendiri, sehingga tidak terkena penyakit berat atau tidak menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Kemudian dari sisi orang lain itu ada 2 hal. Mungkin yang pertama dia membentuk kekebalan kelompok. Yang kemarin sudah Prof. Sri jelaskan sangat detail. Dengan imunisasi, penyakit yang akan terkena kepada anak ini akan tertahan gitu ya, tertahan sehingga dia tidak mudah menyebar, ataupun kalau menyebar tidak menimbulkan penyakit karena orang-orang sudah banyak yang menerima imunisasi. Jadi memutus rantai transmisi gitu. Jadi secara kelompok itu akan membentuk kekebalan atau kalau kita kenalnya herd immunity. Kemudian yang ketiga itu melindungi orang lain. Kita tahu bahwa namanya anak itu kan sampai, kalau definisi anak kan sampai umur 18 tahun ya. Cuma kan sebenarnya di bawah itu anak itu adalah yang satu kelompok umur yang dia belum bisa kita anggap mandiri gitu. Jadi dia akan masih tinggi dependensinya kepada orang-orang sekitar, terutama orang tua dan keluarga. Jadi kalau kita menyehatkan anak dari sisi potret keluarga, kita juga menyehatkan orang tuanya, juga menyehatkan satu keluarga itu dari penyakit yang mungkin akan muncul. Kemudian, next, silakan. Nah, ini imunisasi lengkap dan tepat usia itu dapat mencegah PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu
Nah, kalau dia terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi, dia akan rentan terkena PD3I. Nah, kita punya program namanya imunisasi kejar, yang mana dia diberikan pada kelompok target umur yang sebenarnya udah lewat dari yang seharusnya gitu. Tapi ini juga sangat penting, jadi nggak ada kata terlambat dalam imunisasi. Pokoknya kita targetnya itu membentuk herd immunity dan mencegah adanya KRB PD3I. Kalau nggak ada herd immunity, dia akan dengan sangat mudah menularkan kepada orang lain tanpa ada perlindungan, terutama pada orang-orang yang tidak diimunisasi. Di level undang-undang ya, Undang-Undang 45 disebutkan bahwa setiap anak itu berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan dengan jelas bahwa perlindungan anak itu untuk